Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ibrahim Rashid dengan NIM G0025137 dari kelompok A10. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang anatomi blok 2.2. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku akan membahas tentang yang namanya sistema circulation dan juga ada sistema respiratory bagian parts yang superior. Oke, yang pertama sistema circulation. Oke, yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang fetus circulation, yang berarti pengaliran darah dari bayi. Nah, kita tahu sendiri dari bayi ini dia ngambil darah dari ibu. Nah, darah ibu ngambilnya nanti dari mana? Dari plasenta ini. Di plasenta ini. Oke, dari plasenta ini nanti dia bakal ngalir ke arah vena umbilicalis ke ibu, karena kita tahu darah bayi itu diambil dari pusarnya. Nah, setelah dari pusarnya itu dia bakal ngalir ke yang namanya ductus venosus. Nah, ductus venosus ini dia yang ngalirin dari vena umbilicalis langsung ke porta hepatica, baru ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior kita bisa tahu nanti dia masuk ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra ini dia karena masih bayi, tekanan di atrium dextra ini lebih besar daripada tekanan atrium yang sinistra. Oleh sebab itu nanti ada yang namanya foramen ovale. Nah, dari foramen ovale ini nanti dari atrium dextra dia itu langsung ngalir ke atrium yang sinistra. Dari atrium sinistra barulah dia nanti ke ventricle yang sinistra. Dari ventricle sinistra kita tahu sendiri nanti dia bakal ngalirin darah ke seluruh tubuh lewat si aorta. Nah, balik lagi dari aorta ini nanti dia bakal kembali dari seluruh tubuh lewat vena cava inferior dan juga superior. Vena cava ini yang inferior, ini yang superior. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalkan dari vena cava inferior dan vena cava superior dia bakal dikirim lewat foramen ovale, tapi tidak sampai situ. Kita tahu juga bahkan nanti ada beberapa darah yang masuk ke ventrikel yang kanan. Nah, dari ventrikel kanan kita tahu harusnya dia bakal ke vena pulmonalis. Nah, sedangkan ke arteri pulmonalis. Nah, sedangkan di arteri pulmonalis ini dia ini paru-paru pada fetus ini belum berkembang. Jadi dia tidak bisa membersihkan darah gitu. Nah, oleh sebab itu nanti di arteri pulmonalis dia punya yang namanya ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini dia nyambungin ke vena arteri pulmonalis ke aorta descendens. Nah, dari aorta descendens dia balik nanti ke aorta descendens yang abdomen, terus ke vena di sini iliaca communis, dan juga dia bakal nanti ke umbilicalis, lalu balik lagi ke arteri umbilicalis, setelah itu balik lagi ke plasenta, lalu dicuci darahnya sama ibu lagi, dibersihin darahnya sama ibu lagi. Oke, itu untuk fetus circulation. Sekarang kita masuk ke ini, paten foramen oval. Kita tahu sendiri tadi misalkan kalau yang pada normal ya, kalau misalkan pada bayi itu kan tadi kalau misalkan dari atrium yang dextra dia itu langsung ke atrium yang sinistra karena tekanan darahnya lebih tinggi yang atrium dextra daripada yang sinistra. Sedangkan kalau kita udah dewasa, atrium sinistra ini dia itu memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada atrium yang dextra. Oleh sebab itu di sini nanti foramen ovalnya harusnya ketutup dan jadi fossa oval. Nah, sedangkan pada kelainan di sini foramen ovalnya itu tidak ketutup. Yang akhir yang bikin lubang di sini, di septum ini. Nah, karena kita tahu kalau misalkan tekanan yang di sinistra ini lebih tinggi daripada yang di dextra, oleh sebab itu nanti darah-darah yang sudah siap dikirim lagi ke seluruh tubuh dia ini bakal malah masuk ke yang ke dextra, bakal dikirimin lagi ke paru-paru. Nah, kalau misalkan ada kendala di mana misalkan ini sangat parah ya, lukanya ini kelainannya ini sangat parah, dia ini bakal ngebikin arus balik. Nah, arus balik ini nanti tekanannya ini dia bakal ngirim darah kotor yang di atrium kanan, dia ini bakal ke atrium sinistra yang harusnya di sini darahnya bersih, sedangkan atrium kanan kan tadi darahnya kotor. Nah, ini dikirimkan lewat ke atrium sinistra lewat foramen oval yang tadi yang bolong ini, yang karena paten foramen oval. Nah, dia ini jadi ngirim darah ke ke seluruh tubuh, tapi darahnya itu darah kotor. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Oke, dari kita pertama mulai dari arterinya terlebih dahulu. Arterinya terlebih dahulu kita tahu percabangan dari arteri koronaria itu ada dua, yaitu dextra sinistra, dan dua-duanya itu dari ascending aorta. Nah, dari ascending aorta ini bakal menjadi ke yang dextra dulu ya. Nah, yang dextra ini dia bakal ke SA nodes. Jadi nanti dia ke SA nodes ini dari dextra ini dia bakal ke belakang sini.
dan dia bakal memvaskularisasi SA node tersebut. Nah, sedangkan dia ini juga bakal melanjutkan perjalanan ke bagian marginalis yang dekstra atau bagian kanannya jantung. Nah, selain tersebut dia juga bakal ke arah belakang. Ini nih ke arah belakang, dia bakal ke interventricularis yang ke posterior. Sedangkan kalau misalkan arteri yang sinistra, dia ini bakal bercabang jadi dua juga. Sebenarnya jadi dua, nanti dia bakal ke circumflexa. Nah, circumflexa ini nanti dia juga bakal ngevaskularisasiin yang marginalis yang sinistra. Sedangkan dia juga ada percabangan dari yang anterior interventricularis. Nah, sedangkan venanya ini kita bagi, kalau misalkan pembagian dekstra dan sinistra ini kita bisa ngebagi dekstranya itu 1, sedangkan sinistranya itu 3. Nah, dekstranya itu apa? Dekstranya itu yang parva. Ingat, parva itu kecil, jadi dia ini venanya kecil-kecil, yang parva ini bagian yang dekstra. Sedangkan yang sinistra itu kita bisa dapat ada 3. Nah, yang pertama itu ada interventricularis yang anterior, ini di sini. Nah, selain itu duanya lagi itu ada di belakang. Yang pertama di sini ada yang vena cardiaca yang posterior. Nah, sama yang di sini vena cardiaca media. Nah, semua ini keempat-empatnya ini dia bakal bermuara ke ini, sinus coronarius. Jadi nanti dia bakal ngebalikin ke atrium dextra lagi. Nih, kalau misalkan yang vena cardiaca parva dia bakal ke belakang lewat sisi kanan, sedangkan yang lainnya lewat sisi ke belakang kiri. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke respiratory superior. Oke, dari respiratory superior ini kita yang pertama bakal ngebahas tentang sinus paranasalis. Nah, ada apa aja sih? Kita di sini tahu ada 4. Oke, yang pertama di sini ada sinus frontal di bagian tulang frontal. Terus juga ada sinus etmoidal. Sinus etmoidal berarti ada di tulang etmoidal. Kalau misalkan sinus etmoidal ini kebagi jadi 3, yang ada anterior, in media, sama posterior. Nah, terus ada juga sinus sphenoid, berarti ada di tulang sphenoid. Ini letaknya ada di belakang etmoidal. Selain itu ada juga sinus yang paling besar, yaitu sinus maxillaris. Oke, fungsi-fungsi dari sinus-sinus ini apa sih? Yang pertama itu ada mengurangi berat relatif tengkorak. Nah, kita tahu kalau misalkan berat dari tulang itu sangat berat. Nah, makanya ini untuk mengurangi berat dari kepala kita agar biar tidak terlalu berat, makanya kita tambahin ada sinus atau misalkan saluran-saluran yang ngebikin rongga-rongga itu, jadi di sini makin ringan. Selain itu juga ada meningkatan resonansi suara. Nah, jadi resonansi suara kita juga diatur sama sinus, karena nanti suara bakal masuk ke arah sinus dulu, di situ dipantul-pantulkan, habis itu menghasilkan jenis-jenis suara-suara. Nah, setelah ini tuh juga ada sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Oke, terhadap trauma wajah berarti dia melindungi organ-organ yang lebih penting di wajah-wajah kita. Misalkan bola mata kita. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, yang rusak itu sinusnya dulu, baru ke bola mata atau ke otak. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang keempat, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Oke, ini karena di sinus ini kan dia isinya itu ada kelenjar-kelenjar ya, atau misalkan ada jaringan-jaringan yang ngehasilin ya kelenjar-kelenjar tadi, cairan-cairan yang untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu ada juga melembabkan serta menghangatkan udara, ini sama seperti poin sebelumnya. Dan terus ada berperan dalam pertahanan tubuh. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada meatus nasalis. Meatus nasalis ini kita bagi jadi 4. Dibaginya jadi 4 itu karena apa? Jadi dari konka-konkanya. Kan kita tahu konka nasalis itu ada 3, ada superior, ada media, ada posterior. Oke, kita mulai dari yang paling atas, meatus nasalis yang paling atas. Nah, di sini meatus nasalis yang atas itu ada yang namanya recessus sphenoethmoidal. Nah, jadi recessus sphenoethmoidal ini apa? Nah, recessus sphenoethmoidal ini dia yang ada ductus sinus sphenoid. Ini jadi di sini ductus sphenoid, dia bakal keluar sini lewat yang bagian superior. Bagian yang recessus sphenoethmoidal. Nah, setelah itu di bawahnya lagi itu baru ada yang namanya meatus yang superior. Nah, meatus superior ini dia bakal ngeluarin dari ini. Berarti dari cellulae etmoidal yang posterior. Tadi kita tahu kalau misalkan sinus etmoid ada 3 kan, anterior, media, sama posterior. Nah, ini yang di bagian superior meatus ini dia bakal dikeluarin dia bakal bermuaranya tempat sinus cellulae etmoidal posterior. Nah, selanjutnya itu di bagian media. Di bagian meatus media di sini ada 4 struktur ya. Di sini ada 4 struktur. Yang pertama ada bula.
Ya, bula etmoidal yang titik 3 ini, dia ini tempat keluarnya dari selulai etmoidal yang media. Nah, selain itu ada juga yang namanya ini semilunar hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris ini dia itu tempat keluarnya dari sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris. Selain itu juga ada yang namanya infundibulum di depan sini, di depan semilunar hiatus. Namanya infundibulum. Nah, di infundibulum ini keluarnya tempat dua dia ada dari frontal, sinus yang frontal, dia dari sinus yang frontal dia ngalir ke arah sini, sama juga ada yang selulae etmoidal yang anterior. Nah, terus yang sebelum itu di sini juga ada namanya processus uncinatus. Nah, habis itu kita ke bagian meatus yang paling bawah. Nah, meatus yang paling bawah ini ada namanya nih, opening of nasolacrimal ductus. Berarti dia tempat keluarnya dari ductus lacrimal atau ductus nasolacrimal. Oke, lanjut aja. Nah, sinusitis pada maxillaris. Kenapa sih sinus maxillaris itu paling sering terkena sinusitis? Karena sinus maxillaris itu letaknya kan kita tahu di bawah, dia itu yang paling bawah. Nah, jadi dia di bawah sini dia tuh ngelawan arah gravitasi untuk naik ke sinus. Maksudnya apa? Maksudnya cairan-cairan di sini dia itu bakal, atau bukan kelenjar, apa sebutannya ya? Oke, karena lendir-lendir yang ada di sinus maxillaris ini dia ngelawan arah gravitasi untuk naik ke arah nasal. Jadi di sini kalau misalkan ada penumpukan zat-zat tertentu, dia bakal nutup si sinus maxillaris yang mengakibatkan sinusitis. Selain itu, dia juga bakal berdekatan sama gigi, rahang gigi. Nah, jadi tulang-tulang gigi ini dia juga bakal ada batas tersendiri di antara ini, tapi sangat tipis, yang ngebikin juga ini gampang sinusitis. Selain itu, sinusitis kan tadi rongganya yang paling besar. Nah, jadi lendirnya ini berarti kelenjar yang ngebikin lendirnya ini juga sangat banyak. Nah, di sini bisa ngebikin stagnasi pada lendir-lendir tersebut. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari aku tentang tadi sirkulasi sama juga respiratory bagian superior. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.